Halo semuanya, selamat malam. Karena hari ini saya recordnya malam-malam. Karena ada beberapa kegiatan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Itu juga alasan kenapa selama ini sudah jarang update. Nah, ketika lihat Nime update ke 5.0 udah ngalahin industri 4.0 ya. Industri aja masih 4.0. Nah, Nime sudah 5.0 teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya mau review sedikit terkait update Nime 5.0 karena saya udah coba download dan sudah coba pakai beberapa kali untuk project-project kecil. Nah, memang ada beberapa keunggulan ataupun kelebihan dari project yang udah pernah kita buat di 4.0 atau 4.7, 4.8 gitu ya. Nah, secara UI ini lebih enak, lebih friendly dan lebih nyaman digunakan untuk project-project kecil ya, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah tampilan awal. Kalau kita buka Nime di 5.0, tampilannya seperti ini. Udah tidak ada tampilan welcome ya, seperti versi 4 titik berapapun seperti itu. Nah, di sini ada local space, ada create workflow yang baru. Nah, di sini ada nanti teman-teman bisa join atau sign in kepada Nime yang di website seperti itu. Nah, ini untuk buka file yang sudah pernah dikerjakan di 4 titik berapapun, tinggal diklik di sini lalu dipilih teman-teman semuanya. Teman-teman boleh pilih ini adalah project-project yang pernah saya buat di Name 4 titik berapapun. Nah, ini masih tersimpan semuanya dengan baik, dikemas dengan baik, tidak ada yang hilang satu apapun. Nah, jadi teman-teman kalau mau update nanya itu nanti file yang lama bakalan hilang atau enggak gitu. Enggak, teman-teman, itu bakal tersimpan. Tapi mungkin ada beberapa file yang nanti extension ya harus teman-teman install ulang. Karena di 5.0 ini file extension yang basic itu belum terinstall semuanya gitu ya. Nah, itu mungkin sekedar pembukaan. Nanti bisa create folder baru, bisa import workflow juga, bisa add file juga di sini ya. Nah, ini udah saya buka satu contoh untuk project data science. Nah, nanti terkait update extension itu di mana? Nah, ini kita bisa klik tanda seru di bagian info, page info ya, kita klik. Nah, di sini ada beberapa informasi yang nanti diberikan sama Nime, bahwa yang pertama adalah ada di visit forum yang langsung nanti ke website. Terus ada Name Hub Community di mana ada kumpulan node ataupun deployment node yang udah disediakan oleh Nine. Nah, di sini ada pengaturan atau setting open modern UI setting. Terus di sini ada file extension yang tadi kita bilang bahwa kalau seandainya ada teman-teman punya node yang ekstrim ataupun machine learning gitu. Nah, itu bisa diinstal extension yang baru ya. Nanti bisa diklik. Terus nanti untuk ininya bisa di all select kalau teman-teman masih sanggup untuk laptopnya, karena beberapa device itu secara requirement itu enggak mencukupi ataupun enggak menyanggupi dari spesifikasi namanya seperti itu. Jadi dipilih sesuai kebutuhan saja. Tapi untuk yang basic juga nanti udah memenuhi dari beberapa node-node yang basic yang biasa digunakan untuk cleansing dan yang lainnya seperti itu. Nah, kita balik lagi ke bagian home. Aku nutup dulu terkait home ya, nanti bisa dipilih. Nah, kita langsung masuk ke project data science contoh. Nah, ini dia, ada beberapa perubahan yang sangat-sangat signifikan menurut saya teman-teman. Nah, di sini ada seperti tombol save file, undo, terus ada redo, ada execute all, ada cancel all, ada reset all gitu ya. Nah, yang dulunya di mana di sini adalah poin-poin yang kaku dan baku ya, teman-teman. Kita bisa lihat untuk tampilannya sebagaimana nanti di poin 4 titik berapapun. Nah, di sini ada dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah description terkait node yang kita pilih. Terus di bagian kedua ada node repository, di mana ini adalah kumpulan node yang ada di extension basic yang baru kita download di 5.0. Terus yang terakhir itu ada space explorer. Nah, ini adalah file-file kita
yang nanti bakal kita mau buka. Misalnya kita mau buka lebih dari satu, nah maka kita akan ke Space Explorer seperti itu. Nah ini yang tadi. Nah kalau ini adalah kumpulan node-node yang basic yang biasa kita gunakan. Nah secara tampilan ini sudah sangat-sangat jauh berbeda ya teman-teman. Nah tapi yang agak mengganggu sedikit di sini ini ukuran node-nya, pilihan node-nya terlalu besar sih menurut aku. Jadi lebih enak yang kemarin node-nya kecil gitu ya. Nah ini terlalu besar menurut kita ya, bahwa ketika kita masukin ataupun kita lihat di project nanti memang bisa kita ukur kebesarannya, kita kecilin gitu ya. Nah tapi secara tampilan untuk pemilihannya saja ini menurutku terlalu besar, tapi nggak tahu ya menurut teman-teman semuanya gimana. Nah jadi nanti kita bisa search node juga, kita mau input kolom filter atau yang lainnya. Nah dia akan kasih beberapa pilihan ataupun rekomendasi gitu ya. Nah di filter di bagian mana gitu, karena banyak kolom filter ya, contohnya di manipulasi, di row, di column, di transform gitu. Nah banyak gitu ya teman-teman semuanya. Nah berarti kalau kita mau Excel bisa ketik Excel aja, bisa yang reader, bisa yang writer gitu ya. Nah ini ada satu contoh project kecil-kecilan. Nah yang paling membedakan lagi di tampilannya adalah menurut saya, nah itu adalah di bagian table gitu ya. Nah di sini dulu di zaman 4.0 itu belum ada tampilan table seperti ini yang kita bisa langsung lihat hasil processing datanya itu seperti apa. Nah ini yang sangat membantu ya menurut saya, tapi nggak tahu buat teman-teman apakah ini risih ada di sini atau lebih enak yang kemarin. Tapi menurut saya lebih enak seperti ini. Kenapa? Kita tahu langsung di mana perubahan dari node yang kita eksekusi gitu ya, yang kita execute. Nah jadi di sini juga tertera berapa jumlah row-nya dan berapa jumlah kolomnya seperti itu. Nah sama untuk tabel lain juga seperti itu. Kalau kita klik gitu ya, nah dia akan keluar semuanya seperti itu. Nah terus kita lanjut ke bagian gambar ya, ke box plot. Oke, di box plot di sini belum ada gambar, tapi kalau kita double klik, nah ini yang baru adalah tampilan box plot yang real time ya. Kita buat ada tampilan di sebelah kiri yang menunjukkan bahwa ini adalah hasil box plot yang kita pilih include untuk parameternya seperti itu. Nah yang paling unik lagi adalah yang terakhir ketika kita pakai sebuah scatter plot. Nah di mana scatter plotnya ini bisa langsung menunjukkan hasil dari cluster yang udah kita buat sebelumnya gitu ya. Nah jadi ini sangat membantu, jadi kita nggak perlu klik masuk lagi ke dalam, kita lihat fotonya, kita lihat tabelnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah menurut aku sih sebagai pemula pengguna NAIM yang belum terlalu dalam ini cukup membantu gitu ya. Nah kenapa membantu? Karena secara tampilan dia jadi lebih terkesan elegan dan mudah digunakan serta friendly, nggak kaku seperti yang NAIM sebelumnya gitu ya. Mungkin ini udah update 6 yang kesekian kalinya. Mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube gitu ya, bahwa NAIM dulu itu sangat-sangatlah kaku, bahkan tulisannya saja itu nggak sepatah-patah gitu ya. Nah ini kalau kita zoom out gitu ya, zoom in, nah itu masih kelihatan sangat-sangat jelas, nggak ada tulisan pecah atau gambar yang pecah gitu ya. Nah ini adalah mungkin perkembangan ya, development dari pihak NAIM sendiri untuk menerima beberapa masukan dari si user. Nah untuk pengguna NAIM ini udah cukup banyak di dunia, mereka juga sering ngelakuin explore ke perusahaan atau ke tempat-tempat yang kampus, sekolah yang bisa menggunakan data science, yang bakal menggunakan data science tanpa perlu kode, minim kode kalau kita bilang. Karena dalam node ini adalah kode-kode yang udah mereka proses sehingga kita cuma pilih beberapa parameter saja. Mungkin itu dulu terkait update 5.0. Nanti teman-teman bisa langsung aja kunjungin NAIM, terus download di versi 5.0. Nah nanti dia akan secara otomatis menghapus NAIM yang ada di poin 4, poin berapapun punya teman-teman gitu ya. Pastinya di poin 4, nggak mungkin di poin 3 lagi.
Nah, jangan takut filenya hilang, filenya juga masih ada pastinya. Oke. Nah, ini cuma sekedar spill dari NAM 5.0. Semoga nanti kita bisa sama-sama explore sendiri ya bagaimana NAM 5.0 ini. Apakah masih ada kekurangan? Ya, saya yakin pasti masih ada nanti 5.1, 5.11 gitu ya. Nah, selama ini yang saya gunakan bahwa 5.0 ini sudah sangat-sangat baik secara tampilan ataupun note-note-nya seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa berinovasi, berkreasi dengan NAM. Yakinlah kita bisa kalau kita mau. Terima kasih.